Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok basis data kelas A ingin mempresentasikan final project kami. Perkenalkan, nama saya Dela Puspita Lasminingrum, NPM 209. Perkenalkan, nama saya Buatan Perhatian NPM 24. Dan perkenalkan, nama saya Sarupadla Dwi Rahma dengan NPM 212. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang kami buat. Sebenarnya studi kasus yang kami buat ini berdasarkan sebuah struk belanja dari sebuah kafe. Jadi di struk belanja itu terdapat beberapa entitas dan atribut yang dapat dianalisis. Dan kafe tersebut sebelumnya bernama Bento Cafe. Di dalam struk tersebut, setelah kami analisis, kami menemukan beberapa entitas dan atribut. Entitas yang kami temukan ada 6. Yang pertama yaitu cabang, pegawai, transaksi, menu, pelanggan, dan nota. Di setiap entitas tersebut terdapat beberapa atribut. Seperti cabang memiliki atribut yaitu ID cabang, alamat cabang, email, dan nomor telepon. Lalu pegawai memiliki atribut ID pegawai, nama pegawai, alamat, dan lain-lain. Dan di setiap entitas tersebut terdapat satu primary key, yaitu sebuah entitas unik yang membedakan dari sebuah atribut unik yang membedakan dari atribut lainnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai IRD, yaitu Entity Relationship Diagram. Sesuai namanya, yaitu diagram relasi. Yang pertama, yaitu yang berbentuk persegi panjang adalah entitas, lalu yang berbentuk oval adalah atribut, serta yang berbentuk bulat ketupat adalah relasinya. Yang pertama, antara cabang dan pegawai, yaitu setiap pegawai bekerja di satu cabang, dan satu cabang memperkerjakan beberapa pegawai. Lalu yang kedua, yaitu antara pegawai dan transaksi, yaitu one to many, yaitu setiap pegawai melayani beberapa transaksi. Lalu antara transaksi dan nota adalah one to one, yaitu satu transaksi dibuatkan oleh satu nota. Lalu untuk antara nota pelanggan dan menu, yaitu one to one, setiap nota terdapat satu pelanggan yang bertransaksi. Begitu. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai CDM atau Conceptual Data Model. Di CDM ini sebenarnya sama seperti ERD, tetapi bedanya ini lebih terkonsep. Dan di CDM terdapat tipe datanya. Seperti ID cabang, misalnya variabel karakter kita beri panjangnya 7 karakter maksimal. Lalu di transaksi, misal entitas cabang memiliki tipe data integer, seperti itu. Lalu dari CDM tersebut dapat di-generate jadi PDM. PDM yaitu Physical Data Model. Physical Data Model. Lalu apa bedanya CDM dengan PDM? Bedanya CDM dengan PDM terdapat pada foreign key. Seperti yang dapat dilihat di sini, di entitas pegawai, sebelumnya yang hanya ada ID pegawai, terdapat foreign key yaitu ID cabang. ID cabang diambil dari entitas cabang. Ini menunjukkan bahwa setiap pegawai bekerja pada satu cabang dan setiap cabang memiliki beberapa pegawai. Selanjutnya adalah DDL atau Data Definition Language untuk membuat kerangka database, ada create, alter, drop, sama show. Sekarang kita coba untuk membuat tabel pelanggan. Pertama kita buat database. Sukses, artinya udah berhasil. Sekarang bisa kita masuk database. Setelah sukses kita buat tabel. Kita deklarasikan sebagai varchar. Lalu ada nama pelanggan. Kita buat ID menjadi primary. Sukses, artinya berhasil. Kita coba alter. Kolom untuk menambah atribut baru. Kita deklarasikan juga. Sukses, artinya berhasil. Coba kita lihat. Nah, udah ada juga umur pelanggan yang baru tambahin. Sekarang kita coba drop. Untuk menghapus. Dan saya coba menggunakan show table. Nah, udah nggak ada. Sekarang kita
Udah sukses, kita ambil. Udah nggak ada database ABC. Ini udah berhasil. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari BDL yaitu DML. DML sendiri sebenarnya ada 4 yaitu insert, update, delete, dan select. Namun di sini saya akan menjelaskan 2 awal yaitu insert dan update. Baik, saya akan membuka SQL Doc. Di sini saya sudah mempunyai entitas pelanggan dengan atributnya yaitu ID pelanggan dan nama pelanggan. Di sini saya akan mengisi atribut-atribut tersebut dengan query insert into entitasnya yaitu pelanggan, values, data yang ingin kita isi. Untuk ID pelanggan sendiri saya akan isi 01. Lalu untuk namanya kita misalkan Mawar. Mari kita lihat. Di sini ada query berarti sudah sukses. Namun saya akan membuat setidaknya 2 data. Selanjutnya yaitu saya ubah untuk ID pelanggannya jadi 2 dan nama selanjutnya yaitu Melati. Sudah jelas juga. Untuk mengetahui apakah data yang telah kita isi itu sudah ada dalam tabel, kita menggunakan select from entitas yang udah kita isi yaitu pelanggan. Jeng jeng, nah sudah gitu untuk insert. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai update. Update sendiri yaitu memperbarui data lama menjadi data baru yang ingin kita ubah. Di sini misal kita akan ubah nama pelanggan dari Mawar ini menjadi mungkin Dahlia. Baik, dengan query seperti ini. Update, entitasnya yaitu pelanggan, set, atribut sama dengan apa yang ingin kita ganti, yaitu misal nama sama dengan kita ganti dengan Dahlia. Lalu where, yaitu letaknya mana yang kita ganti, yaitu di Mawar. Maaf. Baik, coba kita execute. Query berarti berhasil. Bagaimana cara kita tahu sudah terganti? Seperti tadi yaitu select from pelanggan. Nah, dari yang tadinya Mawar sudah mengganti menjadi Dahlia. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan insert dan update yang tadi. Sini sekarang kita akan masuk ke bagian delete. Delete digunakan untuk menghapus beberapa data yang sudah tidak diperlukan dalam tabel. Maksudnya adalah menghapus beberapa value yang sudah tidak diperlukan. Langsung saja di sini saya akan masuk ke SQL Doc dan kita tulis query-nya. Delete from pelanggan. Lalu kita tulis di mana? Where sama dengan bukan ID sama dengan ID pelanggannya menggunakan 01. Oke, koma. Kita execute. Nah, jika sudah sukses, kita akan melihat select bintang from pelanggan. Oke. Lalu kita execute. Nah, tadi ID pelanggan 01 yaitu bernama Dahlia sudah tidak ada. Jadi ada 02 yang bernama Melati saja. Jadi seperti itu. Nah, setelah delete yaitu ada select. Select itu ya seperti tadi untuk menampilkan tabel yang sudah kita update, sudah kita delete, seperti itu. Nah, ini adalah basis data dari yang studi kasus yang kita buat. Jadi kesimpulannya, basis data ini kita buat dengan sesungguhnya sesuai struk yang kami dapatkan ketika kita mengunjungi sebuah kafe yaitu Bento Kafe. Lalu kita menganalisis dari struk tersebut terdapat entitas, terus atribut, dan dari struk tersebut dapat kita buatkan yaitu ERD, JDM, BDM, dan akhirnya kita buatkan codingan berupa SQL. Seperti itu. Kurang lebihnya, kelompok kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.